Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3, 11 MIPA 7 akan mempresentasikan periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Sebelum memasuki materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Agun Gunawan, Andi Rifa Halista Adwa, Henita Nurfitri Ramadhani, Latifah Sundesiah, Maulana Syafiuddin, Muhammad Lukman Al-Hakim, Nuha Adila, saya, Salma Khairunisa, Rista Azra, dan Dora Ananda Putri. Selanjutnya, materi yang pertama kita bahas adalah indikator-indikator sistem yang demokratis. Saya Latifah Sundesiah akan menjelaskan tentang indikator sistem yang demokratis. Yang pertama ada akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan dan kata-katanya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, atau bahkan dijalaninya. Yang kedua ada rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang dan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Yang ketiga ada rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat ada pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Yang terakhir ada pemenuhan hak dasar. Dalam negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk mengatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Nama saya Henita Nurfitri Ramadhani. Saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Yang kedua, partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Yang ketiga, karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilu belum dapat dilaksanakan sekaligus itu sudah menjadi salah satu agenda politik utama. Karena elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi. Yang keempat, periode ini sudah diletakkan hal-hal dasar bagi perkembangan di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Yang kedua, presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika KNIP dibentuk untuk menggantikan parlementer. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Perkenalkan, saya Zora Ananda Putri. Saya akan membahas tentang perkembangan demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai 1959.
Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Yang kedua, pergantian Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar sementara pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Ada 6 indikator kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen terlihat dari sejumlah mosi tidak percaya pada pihak pemerintah. Akibatnya, kabinet harus meletakkan jabatan meski pemerintahan baru berjalan beberapa bulan. Yang kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi umum yang sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. 40 politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partai maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen tidak ada, sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Yang keempat, sekalipun pemilu hanya dilaksanakan sekali pada tahun 1955, pemilu tersebut benar-benar dilakukan secara demokrasi. Sekalipun kompetisi antar partai berjalan sangat intensif dan adil, setiap pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan bebas tanpa adanya tekanan atau rasa takut. Yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan hak-hak dasar mereka dan tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semuanya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tetapi, hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Yang keenam, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan desentralisasi sebagai landasan berpijak dalam menganut hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya, Trista Azra, akan menjelaskan materi tentang alasan demokrasi parlementer ini mengalami kegagalan. Sebelum kita masuk ke alasan demokrasi parlementer ini mengalami kegagalan, saya akan menjelaskan apa itu sistem demokrasi parlementer. Nah, demokrasi parlementer adalah sistem yang digunakan pada masa pemerintahan demokrasi di Indonesia di tahun 1949 hingga tahun 1959. Tidak lama setelah itu, sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini mengalami kegagalan. Apa yang menjadi faktor sistem parlementer ini mengalami kegagalan? Yang pertama adalah munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik, tidak terkecuali Partai Komunis Indonesia. Nah, konsepsi presiden dan juga Dewan Nasional ini mengalami pertentangan yang sangat kuat dari sejumlah partai, terutama Partai Masyumi dan juga PSI. Dua partai ini menganggap bahwa Dewan Nasional adalah pelanggaran yang sifatnya sangat fundamental terhadap konstitusi negara. Nah, yang kedua ada Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena gagalnya tercapai titik persetujuan antar dua kelompok politik, yaitu kelompok yang ingin Islam menjadi ideologi negara dan kelompok yang ingin menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Meskipun voting telah dilakukan, mereka tetap tidak bisa menemukan suara mayoritasnya. Nah, yang ketiga ada
dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Maksudnya, karena hal itu, setiap konflik cenderung menyebarkan melewati batas yang akhirnya membawa dampak yang sangat negatif kestabilannya kepada politik yang ada. Dan yang terakhir ada basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Maksudnya di sini adalah keadaan sosial ekonomi yang pada masa itu masih sangat-sangat melemah sehingga menimbulkan permasalahan dan konflik-konflik yang terjadi. Nah, dari alasan tersebut, demokrasi parlementer ini tidak lagi dijalankan dan bahkan digantikan ke demokrasi selanjutnya, yaitu demokrasi terpimpin. Nama saya Agung Gunawan, saya akan menjelaskan materi tentang masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada poin pertama yaitu karena kondisi persoalan politik yang teramat pelik, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang dimana dalam dekret tersebut Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Pada poin yang kedua yaitu era baru demokrasi yang disebut sebagai demokrasi terpimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Yang di sini demokrasi terpimpin merupakan kembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Pada poin yang selanjutnya itu sistem kepartaian mulai mengabur. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah, karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan lembaga kepresidenan Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Terus selanjutnya dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong peranan dalam lembaga legislatif dan sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Terus yang selanjutnya hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Hal ini dikarenakan kritik dan saran dari lawan-lawan politik Presiden tidak banyak diberikan. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Pada poin yang selanjutnya yaitu kebebasan pers berkurang. Di sini, sejumlah surat kabar dan majalah dilarang diterbitkan oleh pemerintah seperti misalnya Harian Abadi yang bervariasi dengan Masyumi dan Harian Pedoman yang bervariasi dengan PSI. Pada poin yang selanjutnya, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dan dalam proses hubungan antar pemerintah pusat dan daerah. Seperti kita ketahui dari karakter di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada era demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang baru merdeka. Perkenalkan, nama saya Andriva Kalista Alua akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1965 sampai 1998. Yang pertama, terjadi ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi presiden, dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Yang kedua, visi utamanya adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, hingga dipandang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Namun, harapan bangsa tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena tidak ada perubahan secara substantif dari kepemimpinan Orde Baru. Selain itu, juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Super Semar, Mandataris, MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tinggi ABRI. Yang ketiga, kenyataan dalam periode ini, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik Indonesia,
sehingga sama saja dengan kediktatoran. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Yang keempat, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dinyatakan sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati, atau wali kota, camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan selama pemerintahan Orde Baru, hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana. Oke, saya Maulana Syafruddin akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu rekrutmen politik bersifat tertutup, karena pada masa itu kepemimpinan dipegang oleh presiden bukan oleh rakyat, maka presiden berkuasa penuh. Maksud dari rekrutmen politik yang bersifat terbuka adalah semua orang yang memenuhi syarat boleh menyalonkan diri, namun sebaliknya rekrutmen politik bersifat tertutup itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menyalonkan diri. Pemilu yang berlangsung sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang tetap sama 5 tahun sekali, namun sayangnya tidak melahirkan persaingan yang sehat. Selanjutnya, pengekangan kebebasan pers terulang kembali seperti pada masa Orde Lama. Di zaman Orde Baru, sistem pers di Indonesia mengalami pengekangan dari pemerintah atau sering disebut dengan pers otoritan. Pada masa ini, media yang tidak mampu bekerjasama dengan pemerintah Soeharto akan ditarik izin penerbit atau dibredel. Pengekangan ini bertentangan dengan fungsi dari pers yang juga disebut sebagai tonggak demokrasi. Pers yang menjadi sarana komunikasi antara rakyat dan pemerintah berubah perannya menjadi corong bagi pemerintah. Selanjutnya, terjadi krisis multidimensi hingga terjadi krisis hampir di seluruh Nusantara dan timbulnya tuntutan agar Presiden Soeharto turun jabatan. Nah, ini penjelasannya. A. Krisis politik. Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak kebijakan pemerintah Orde Baru. Bagi kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka paksaan demokrasi Pancasila. Namun sebenarnya adalah rangka pemerintahan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, artinya demokrasi mestinya melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari oleh dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari oleh dan untuk penguasa. Selanjutnya, krisis hukum. Rekayasa yang dibangun pemerintah Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumnya pun pemerintah melakukan intervensi, artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kehakiman milik kekuasaan mereka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah yaitu 16.000 per dolar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi seperti hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi pengaruhnya terhadap upaya-upaya yang mengatasi krisis ekonomi. Selanjutnya ada krisis sosial. Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang representatif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir dengan meletusnya berbagai kerusuhan di berbagai daerah. Khususnya kerusuhan anti-Cina di sejumlah kota di Indonesia. Kelompok Cina Tionghoa merupakan ekonomi Indonesia. Bari krisis ekonomi makin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi. Ketimpangan perekonomian di Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Selanjutnya dan yang terakhir itu krisis kepercayaan. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan yang melaksanakan ekonomi yang berpindah kepada rakyat telah banyak melahirkan krisis kepercayaan.
krisis ini akhirnya berjuang pada diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan dan juga merupakan tanda berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi dengan diangkatnya B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga. Saya Nura Adila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Yang pertama, ditandai setelah Presiden Soeharto turun jabatan dan menjadikan Presiden Habibie sebagai penggantinya. Nah, di sini Presiden Soeharto menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya sebagai presiden, serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya pada tanggal 21 Mei 1998. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ruang kebebasan pers akhirnya diberikan sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya kebebasan pers di Indonesia memotivasi media massa untuk terus berkembang dengan begitu pesat. Kini, tak hanya media cetak saja yang menyajikan isu-isu terhangat kepada masyarakat, tapi juga ada media audiovisual dan digital. Para platform media massa pun berlomba untuk menjadi yang tercepat, tepat dan akurat dan menjadi kepercayaan masyarakat. Tapi media massa justru lebih mengutamakan keuntungan perusahaannya, sehingga saat ini terlihat persaingan ketat antar media massa dalam menarik minat masyarakat, supaya meraih rating yang tinggi untuk menjaga keuntungannya. Yang ketiga, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyaknya partai politik menyebabkan stabilitas politik terganggu. Makanya, Presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Akan melanjutkan penjelasan UHA, yaitu yang keempat, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Nah, Indonesia mulai memperlihatkan jati diri sebagai negara demokrasi kepada dunia dengan peran dan kiprahnya menyelenggarakan KTT Asia Afrika pertama tahun 1955 dan sepak terjangnya di Asia Tenggara melalui pembentukan organisasi ASEAN pada tahun 1967. Membenahi sistem politik dan demokrasi Indonesia dapat dilihat dari bagaimana Indonesia menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955 yang dikatakan pemilu umum yang paling demokratis. Nah, pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955 adalah pemilihan umum pertama yang diadakan di Indonesia. Disebut paling demokratis karena berlangsung aman di saat kondisi keamanan negara tidak kondusif. Yang kelima, rotasi kekuasaan yang dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat pada sampai tingkat desa. Yang keenam, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan dilakukan secara terbuka. Saat inilah terjadi perombakan besar-besaran dalam sistem politik di Indonesia. Pola rekrutmen politik dilaksanakan secara terbuka, melibatkan semua masyarakat dan pergantian atau rotasi terjadi di semua tingkatan dari eksekutif hingga ke pengurus daerah. Yang ketujuh, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin dengan adanya kebebasan menggunakan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan lain-lainnya. Nah, pada era reformasi ini diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih karena telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.